warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pastinya alhamdulillah luar biasa. Pagi yang cerah. Allahu Akbar. Nah, kembali lagi bersama pelajaran akidah akhlak. Nah, meskipun hari ini kita sekolah dari rumah, tapi kita nggak perlu patah semangat untuk tetap belajar. Dan jangan lupa jaga kebersihan agar kita selalu hidup sehat. Nah, langsung saja sebelum kita mengawali pelajaran akidah akhlak, mari kita berdoa bersama-sama di rumah. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat. Ladinya Al-Fatihah. Selesai. Nah, lanjut. Kita sekarang akan belajar tentang adab belajar dan bermain. Sebelumnya, Bu Guru mau memberitahukan kenapa sih kita harus belajar tentang adab belajar dan bermain. Yang pertama, kita bisa mengetahui apa saja adab untuk belajar. Jadi kita biar tidak sembrono belajar seenaknya sendiri. Terus bermain. Kenapa kita juga harus belajar tentang adab bermain? Nah, boleh kita bermain, tetapi harus tahu adabnya dan waktu-waktunya. Langsung saja, Bu Guru di sini akan memberikan gambar. Nah, gambar ini bisa dilihat mana sih yang lebih bagus. Ayo kita lihat bersama-sama. Ketika belajar, ada guru yang menerangkan, terus anak-anak ada yang memperhatikan dan ada yang bermain sendiri. Kalian lebih suka yang mana? Iya, lebih suka yang memperhatikan guru. Jadi kita mempunyai tata krama. Kalau guru sedang menjelaskan, kita wajib untuk mendengarkan, belajar dengan yang baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke adab belajar. Kenapa sih kita harus belajar? Karena belajar sangat dianjurkan untuk agama Islam. Dengan belajar kita tahu tuh semua tentang yang kita inginkan. Contohnya, gimana caranya kita bisa puasa 1 bulan penuh. Nah, dari belajar kita bisa tahu apa saja tentang puasa. Belajar itu harus dilakukan dengan rajin dan sungguh-sungguh biar kita cepat pintar. Nah, umat Islam itu wajib sekali untuk belajar, untuk bekal kita nanti kalau udah dewasa juga. Nah, belajar termasuk ibadah ya teman-teman. Belajar pangkal pandai. Lah, sekarang kalau ada pepatah belajar pangkal pandai, terus berarti lawannya malas pangkal bodoh. Nah, anak-anak nggak mau kan kalau bodoh? Makanya kita semua harus belajar. Nah, belajar juga harus diingatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terus belajar juga nanti ada niatnya sendiri. Nah, Allah itu sangat menyayangi anak-anak yang rajin belajar. Belajar dimulai sejak lahir sampai kita meninggal dunia. Jadi kita itu harus selalu belajar dan belajar. Meskipun kita sudah mengetahui, tapi kita harus tetap selalu belajar. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan dan menyebutkan tentang adab-adab belajar. Jangan lupa ditulis. Yang pertama, berdoa sebelum belajar.
Nah, ayo kita baca bersama-sama. Bu Guru contohkan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, yang kedua, selesai belajar harus merapikan buku dan tempat belajarnya. Nah, jadi kalau misalkan nih ada anak nih habis belajar langsung lari-lari, langsung pergi bermain. Nah, itu tidak boleh. Kita setelah belajar, setelah menulis, harus merapikan buku dan tempat belajarnya ditaruh di tempat yang rapi. Kalau nanti kita belajar lagi, jadi nggak harus mencari di mana bukunya, di mana pulpennya, di mana penghapusnya. Nggak boleh begitu ya. Yang ketiga, membaca hamdalah. Nah, kita kalau selesai belajar harus membaca alhamdulillah. Supaya apa? Supaya belajar kita nanti menjadi berkah. Nah, sekarang kita harus perhatikan hal-hal ketika kita belajar di sekolah. Yang pertama, datang tepat waktu dan tidak boleh terlambat. Ayo, biasanya siapa yang masih sering terlambat? Nah, besok kalau kita sekolah udah masuk, kita ingat-ingat tuh, berarti kita jangan terlambat dan harus datang tepat waktu. Yang kedua, berdoa sebelum belajar. Nah, tadi sudah Bu Guru jelaskan, sudah Bu Guru berikan doa sebelum belajar. Nah, itu kalau di sekolah sebelum belajar kita harus berdoa. Yang ketiga, mendengarkan penjelasan dengan baik. Nah, tadi yang seperti ada yang digambar, ketika kita belajar, kita harus mendengarkan penjelasannya dengan baik. Tidak boleh bermain sendiri. Nanti ada waktunya bermain ketika jam istirahat. Yang keempat, membawa peralatan lengkap. Nah, kalau belajar kita harus lengkap nih. Yang pertama, ada buku, ada petelot, ada penghapus, ada penggaris. Nah, biar kita konsen waktu pembelajaran, kita salah menulis, dan kita nggak perlu meminjam ke teman untuk minjem penghapus atau penggaris tuh untuk garis-garis kalau waktunya matematika. Terus yang kelima, tenang selama mendengar penjelasan guru. Nah, sama itu seperti yang ketiga tadi, kita harus tenang, nggak boleh rame sendiri, yang lari-lari, yang bicara dengan teman, yang jahil-jahil sama teman. Nah, itu tidak boleh. Kita harus tenang dan memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. Yang keenam, berdoa selesai belajar, yaitu dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke adab bermain. Kita semua sangat suka kan kalau bermain. Nah, kalau istirahat tiba nih ada bunyi tet tet. Nah, semua siswa keluar kelas untuk menuju halaman bermain. Seperti yang ada di gambar nih, ada sepak bola, ada lari-larian, ada lompat tali, dan ada juga yang bermain kucing-kucingan. Nah, seru banget kan? Terus kita juga harus memperhatikan hal-hal ketika bermain. Yang pertama, menyelesaikan tugas terlebih dahulu. Nah, kita wajib menyelesaikan tugas terlebih dahulu, setelah itu belajar. Kenapa? Kita harus hidup disiplin. Jadi, kita nggak boleh lepas dari tanggung jawab kita. Misalkan nih, kita sedang belajar, lalu tiba-tiba kakak
mengajak kita bermain. Nah, kita tidak boleh. Yang kedua, bermain di tempat yang aman. Ya, kita harus selalu memperhatikan tempat untuk bermain. Kita boleh main layang-layang, tetapi harus di lapangan, jangan di jalan raya atau di sawah, kan bisa berbahaya. Terus yang ketiga, tidak menggunakan bahan yang berbahaya. Nah, seperti kita bermain bensin terus dan korek api. Nah, itu kan juga berbahaya. Jadi, kita bermain yang sekiranya membuat kita bahagia, itu saja. Seperti kan ada banyak tuh mainan anak-anak. Jadi nggak boleh bermain yang bisa membahayakan kita. Nah, yang keempat ada dalam permainan kita harus jujur. Iya, kita harus jujur. Kenapa? Untuk menjaga pertemanan kita dengan teman kita. Misalkan kita nih bermain bola bekel, nah kita kalah, ya kita harus mengakui kekalahan kita. Jadi nggak boleh curang juga. Terus yang kelima, tetap menjaga kebersihan pakaian. Contohnya, kita tidak boleh bermain air basah ya. Terus kita tidak boleh bermain tanah, biar tetap menjaga kebersihan pakaian. Terus tidak boleh mencelakakan orang lain. Nah, kita bermain tapi kita tidak boleh curang atau tidak boleh mencelakakan orang lain. Contohnya, ini ada Nita sama Jihan. Dia bermain, terus Nita kalah. Nita mencelakakan Jihan dengan cara mendorongnya atau menjatuhkannya. Itu tidak boleh, karena kita juga harus selalu berteman. Terus yang ketujuh, saling tolong menolong. Nah, dalam bermain, dalam bersama, kita harus selalu tolong menolong sesama teman, ya kan? Biar hidup kita tenang. Terus yang kedelapan, berhenti jika waktu sholat datang. Nah, siapa nih kalau yang lagi main sampai lupa waktu, lupa sholat, terus lupa pulang? Nah, itu tidak boleh. Ketika kita mendengar ada sholat datang, ada adzan nih, nah kita harus cepet-cepet pulang, atau sebelum adzan kita sudah bersih, sudah mandi, sudah di rumah, udah siap-siap untuk sholat berjamaah. Nah, sudah selesai. Sekarang mari kita ulas kembali nih tentang belajar pangkal pandai. Nah, sekarang doa sebelum belajar. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, terus doa setelah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya dalam permainan kita harus jujur. Kita juga tidak boleh lupa waktu, tidak boleh lupa beribadah, dan tidak boleh mementingkan permainan daripada belajar kita. Nah, semangat ya anak-anak di rumah. Yang semangat ya anak-anak belajar di rumah. Jangan lupa selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Jangan lupa belajar. Nah, kita ulas kembali yuk tentang pembelajaran kita tadi yang tentang ada belajar. Sekarang ayo kita baca bersama-sama doa sebelum belajar lagi.
Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, terus doa selesai belajar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua tentang bermain. Kita harus selalu dengan jujur. Terus yang kedua, kita tidak boleh lupa waktu tentang belajar. Meskipun kita bermain, kita juga tidak boleh lupa beribadah. Nah, sekian dari Bu Guru. Pesan Bu Guru, tetap semangat untuk belajarnya di rumah. Jangan lupa jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Dan berdoa semoga corona ini akan segera hilang dan kita akan bisa belajar sekolah bersama-sama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.